Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanu nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah melalui majelis zikir Ma'rifatullah. Dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur selalu berbagi dan berbagi nikmat-nikmat Allah demi tercapainya segala hidayah, karomah dan barokah dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah rahimakumullah. Kalau kita kembali berbicara tentang makna hakikat daripada sebuah rahasia Allah, tentunya kita berdampak kepada tajalli sahadah bernama solat. Tajalli sahadah, tajalli yang langsung berlaku kepada Allah dalam bentuk langsung adalah solat. Untuk meningkatkan kualitas ibadah tadi dengan meningkatnya kuantitas diri dalam kajian tadabbur diri kita, bagaimana kita melaksanakan kenaikan martabat di dalam takbir kita melalui makom rahasia Allah, makom sir Allah, yaitu ma'rifatus sir dalam takbiratul ihram. Tentunya kita harus tahu bagaimana cara mentajalikannya. Mentajalikan naiknya syariat mulai dari syariatul kasaf sampai syariatul nabiin dan sampai menuju makom tinggi yaitu syariatullah. Mendapatkan syariatullah pada makom hanya kodratku yang bisa menghadap kepadaku. Ini perlu kita tuntaskan dalam bentuk tajalli dalam ma'rifatus sir. Bagaimana kita memperjalankan tingkat rahasia makom sirullah ini berma'rifatus sir menuju wujud bilah batin tunggalnya Allah. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, sebagaimana yang kita pernah kaji di dalam tayangan sebelumnya tentang keutamaan rahasia Allah, maka tujuan daripada makom kajian ini adalah membuka mata batin kita untuk bisa menyaksikan perbuatan sesuatu sifat kepada zatnya sendiri. Bagaimana kita bisa di situ melaksanakan ibadah syahadah itu dengan membawa hakikat diri yang tidak bersekutu dengan Allah. Salah-salah kita menghadirkan diri. Jangan-jangan kita menghadir diri yang didirikan, atau diri yang berdiri, atau diri yang sebenar-benar diri. Inilah yang harus kita selesaikan. Jamaah yang dirahmati Allah,
Sebagaimana kita bisa melaksanakan hakikat, menerima hakikat diri, sebuah insanul daripada diri kita, yaitu diri ihsan, diri rahasia, disebut dengan makanya ikram itu dalam solat hanya diri rahasia yang wajib ditampilkan, itu namanya ihram, yaitu diri yang rahasia. Untuk itu kita mengetahui bagaimana kita mentajalikannya, maka kita ingat rumus solat, salawatul fil mihrab. Salat itu wajib melaksanakan mihrab. Artinya mihrab apa? Berpindahnya sebuah kodrat kepada kodrat lain, itu namanya mihrab. Contohnya kita menghadap kepada kiblat. Nah, kiblat itu kalau kita laksanakan mihrabnya, dia menjadi satu wujud tempat diri menyembah. Tapi kalau hanya kiblat arah, terus apa yang mau disembah, di arah mana, di mana? Maka inilah yang dikatakan kajian yang harus dilaksanakan tadaburnya. Maka dia adalah salah mihrab. Apa yang dikatakan mihrab? Menghadap tubuh kepada maghrib, matahari terbenam, dan menghadapnya diri kepada Allah. Itu mihrab. Jadi berbeda fungsinya. Nah, untuk tingkat syariatullah, bagaimana jalan mihrabnya? Yaitu berpindahnya zahir menjadi batin dan batin menjadi zahir. Ini makomnya sangat tinggi, jarang kita pahami, tetapi kalau kita sudah pelajari, maka inilah kemudahan yang paling besar, kemudahan yang paling tinggi. Nah, bagaimana jalan marifatullahnya? Nah, kita lihat bahwasanya diri yang menampung wujud Allah dalam wujud rahim, atau disebut dengan rahim makumullah, rahim atau diri tempat bermakomnya Allah. Mana diri yang tempat bermakomnya Allah? Inilah diri rahasia. Nah, seperti yang pernah kita kaji, diri rahasia adalah diri yang halus, yang ada di depan matamu. Batin dari sekalian alam disebut bi alaihim, itu adalah batin oleh Allah, yaitu ibaratnya dia adalah Rabbil Alamin, yang menguasai sekalian alam. Makanya dikatakan Rabbin Nas, yaitu alam ini dalam kekuasaan wujud Allah pada manusia, Rabbin Nas. Tetapi dalam pelaksanaan tadi, kita harus ingat rukun-rukun tauhid. Kalau rukun ma'rifat, untuk mendapatkan mukasyafah perlu peleburan-peleburan. Tetapi dalam makom tauhid ini penghadiran. Bagaimana menghadirkan diri yang sangat besar ini, yang halus disebut ihsan. Diri kalau diri zat kalau diri batin Jadi kalau diri zat atau diri yang batin berbeda dengan diri rahasia atau diri sifat. Inilah diri ihsan. Ihsan ini memiliki suatu kodrat yang sangat dirahasiakan oleh Allah, penghuni huruf alif lam lam ha. Inilah keumatan kehambaan Allah pada dirinya. Itulah ihsan. Nah, dalam prosedur pelaksanaan ibadahnya tingkat rahasia Allah, maka kita harus mengerti fungsi tahbir dulu. Apa fungsi tahbir dulu? Yang kita napiskan adalah kodrat kewajaran umat, sifat-sifat umat, dan yang kita masukkan, yang kita tarik dengan zahirnya Allah asma, batinnya Allah husna, zahir batin dari alam kodratnya diri sifat sir, maka Allahu Akbar, artinya Allah itu adalah menuju keakuannya. Maka disinilah diri sifat yang halus, di situ dia menenggelamkan zahir an'amnya Allah. Maka diri sifat batin sir ada di luar, dan aftar an'amta alaihim ada di dalam.
maka yang berdiri itu adalah kodrat batin, sifat batin menuju umat. Inilah dia umat. Tetapi zahiru Rabbi, sifat zahir menuju Tuhan, nah itulah zahir yang masuk ke dalam diri yang batin. Nah artinya tajalli pensaksian yang dilakukan oleh diri ihram tadi adalah mertajalinya, yaitu an'am batin Allah yang terlihat itu adalah maujud menuju wujud min yang satu. Nah inilah, jadi kalau kita sudah bisa memahami tarikat sifatnya syariatullah, maka Sayyidina mursalinnya sangat tinggi. Bagaimana perpindahan dari wazahiru alal batinu, bagaimana zahir berpindah dengan makom batin, maka kita lihat zahir itu berpindah jadi batin. Mana zahir pindah batin? An'amta alaihim, itu yang terlihat di dalam qalbi diri kita, di dalam Baitullah adalah batin Allah yang terlihat berwujudkan diri. An'am ta'ala ihim, aku an batin am terlihat ta'ala Tuhan ihim berupa diri. Disinilah kita melihat bagaimana besarnya bi alaihim, diri batin menatap kodrat batin yang terlihat. Maka di situ kita menyaksikan diri di dalam diri bertemu dalam wujud yang disebut wahid, menghadap terhadap ahadnya Allah. Bagaimana perbuatan ahad menuju wahid? Inilah syariatullah. Jadi maka kita melihat batin Allah yang terlihat itu bukan kita lagi. Jadi orang marifat itu adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi di dalam solat, tetapi dia telah melihat wujudnya Allah berupa diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, memang kalau kita memang ingin meningkatkan kualitas ibadah, harus berawal dari peningkatan kuantitas diri. Kalau tingkat marwah diri kita masih ke tingkat kodrat alam, masih ke tingkat kodrat amaliyah, maka tidak akan pernah sampai sebuah wujud menuju wujudnya sendiri. Kenapa? Salat itu adalah sifatnya hakikat, ya. Maka kita harus memperjalankan kodrat-kodrat Allah di dalam pensaksian. Pensaksian di sini tidaklah dikatakan ada sebuah wujud yang bersaksi, tapi sebuah kodrat yang menyaksikan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah tahu mana diri yang Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, nah aku di dalam dirimu, kenapa tidak kau pikirkan, tidak kau lihat, tidak kau dengarkan, dan tidak kau rasakan? Anfusikum, siapa? An'amta alaihim, itulah diri batin yang terlihat. Wazahiru wal batinu, zahirku di dalam batinku sendiri. Mana batin Allah? Bi alaihim. Mana batin Tuhan? Ta'alaihim. Bi alaihim menunjukkan kehambaan dirinya, ta'alaihim menunjukkan sifat ketuhanan dirinya. Jadi kalau kita sudah bisa menggiring bi alaihim menghadap ke ta'alaihim, tentu dengan kita memasukkan batin bi alaihim tadi, diri batin alaihim ini ditarik dan dimasukkan ke dalam alam Baitullah. Inilah sukun, dalam kosong ada wujud. Itulah kodrat yang zahir ini dimasukkan ke alam Baitullah, dan disinilah sukun berdiri menggantikan Baitullah. Wujud ada, Allah terlihat. Inilah yang dikatakan dengan syariatullah, ditentukan oleh takbir. Kalau takbirmu
tidak berderajat, maka ibadahmu pun tidak berderajat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, begitu indahnya tajalli Allah itu. Tetapi bagi orang yang benar-benar mencapai titik ma'rifatullah, tapi kalau hanya titik amaliyah, hanya perbedaan makna saja, tapi kalau mengalami langsung itu wujudnya dari tajalli ma'rifatullah. Ini yang dikatakan dengan ma'rifatul. Inilah yang dikatakan ma'rifatul. Artinya apa? Kita telah ma'rifatus sir, bagaimana kita ada dalam pandangan kerahasiaan Allah. Ingat, apapun kodrat ma'rifat, tanpa kodrat tersirat tidak ada daya upaya sebuah ma'rifat. Tidak ada hak untuk tajalli ma'rifat kalau tidak tersiratnya terbuka dulu. Inilah yang dikatakan lebih berlandaskan kepada sifat tersiratlah, makanya ada jalur ma'rifat. Gitu. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita meningkatkan syariat kita dalam beribadah, ma'rifatus sir, bagaimana rahasia Allah ini berjalan di dalam makom ma'rifat, takbiratul ihram, maka semakin tinggi derajat salatmu, semakin dekat hidayah ibadah itu kepada kita. Itulah tujuan kita, mendapatkan nilai hidayah, karena salat adalah perpaduan orang hidup dalam mati, orang mati dalam hidup. Ini adalah suatu kesatuan ma'rifatullah. Jadi kalau kita bisa memahami di mana kehidupan terjadi, bahwasanya yang hidup itu adalah yang mati. Kenapa? Karena Allah bersama orang yang hidup. Ternyata begitu mati belum tentu lagi ketemu Allah. Jadi mumpung Allah itu adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Al-Hadid ayat 4. Dimanapun berada dia ada di situ. Nikmatilah hidup bersamanya. Ingat, jangan kamu ditelan waktu, tapi jadilah kamu ada dalam waktu. Insyaallah. Baik hadirin dan jamaah, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.